Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Di sini saya bertindak sebagai pemateri 1. Ada beberapa materi yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu mengenai definisi himpunan. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli berkebangsaan Jerman, yaitu bernama Georg Cantor pada tahun 1918 akhir abad ke-19. Konsep himpunan pada saat itu masih menjadi bahan perdebatan dan baru ada pada tahun 1920. Konsep ini mulai digunakan sebagai landasan matematika. Apakah sesungguhnya himpunan itu? Secara umum, himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan. Jadi, himpunan adalah sebuah koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik artinya untuk sebarang objek X yang diberikan, maka kita selalu dapat menentukan apakah objek X tersebut termasuk ke dalam sebuah himpunan tertentu atau tidak. Mengapa perlu jelas perdefinisiannya? Maksudnya adalah agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau bukan. Selanjutnya, objek-objek yang termasuk ke dalam sebuah himpunan disebut sebagai elemen atau unsur atau anggota dari himpunan itu. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa himpunan merupakan sebuah kumpulan objek yang terdefinisikan dengan jelas. Di sini saya berikan contoh mengenai sebuah himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang pertama, contoh himpunan yaitu A, di mana anggotanya yaitu nama-nama mahasiswa kelas PTIK-D. Di sini kita dapat definisikan dengan jelas yaitu nama-nama mahasiswa PTIK kelas D. Kemudian contoh yang bukan himpunan yaitu A merupakan anggota nama-nama orang tertampan di dunia. Sementara persepsi setiap orang berbeda-beda mengenai orang tertampan di dunia. Jadi, contoh ini merupakan bukan sebuah himpunan karena tidak dapat terdefinisi dengan jelas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang kedua yang saya bawakan yaitu mengenai penyajian himpunan. Nah, biasanya dalam penulisan himpunan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu syaratnya, pertama, judul himpunan menggunakan huruf kapital. Kemudian, antara himpunan dan anggota himpunan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian, anggota himpunan dikurung oleh tanda kurung kurawal. Yang keempat yaitu antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, dalam penyajian himpunan sendiri memiliki beberapa cara, tetapi yang umum digunakan adalah 3 cara. Yang pertama yaitu dengan enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Di sini saya berikan contoh yaitu A, di mana anggota himpunannya yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian yang contoh kedua yaitu B, di mana anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Cara penyajian himpunan yang selanjutnya yaitu dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Di sini saya berikan contoh yaitu di mana A, anggotanya yaitu merupakan bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, contoh ini dapat kita kaitkan dengan contoh yang pertama tadi yaitu dengan enumerasi di mana bilangan asli yang kurang dari 4 yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian di sini saya berikan contoh yang kedua yaitu B, di mana anggotanya yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 8. Seperti yang kita ketahui, bilangan ganjil yang kurang dari 8 merupakan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu menuliskan dengan notasi. Di sini juga dapat dikaitkan dengan contoh yang pertama, di mana A anggota bilangannya adalah X, X kurang dari 4, di mana X adalah bilangan asli. Kemudian contoh yang kedua B, di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Kemudian cara penyajian himpunan yang keempat yaitu dengan diagram Venn. Diagram Venn sendiri yaitu menggambarkan himpunan dalam bentuk diagram lingkaran atau persegi panjang. Nah, contoh bentuk diagram Venn dapat dilihat dari gambar di atas sebelah sini. Nah, materi yang ketiga yang saya bawakan yaitu mengenai kardinalitas. Georg Cantor mendefinisikan kardinalitas sebagai ukuran banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Ia juga menunjukkan bahwa himpunan tak hingga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Terdapat 2 jenis yaitu himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Nah, di sini saya berikan contoh himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Di mana contoh yang pertama yaitu contoh himpunan hingga yaitu A, di mana anggotanya ayam, bebek, cacing, sapi, dan unta. Di mana maka anggota kardinalitas A yaitu berjumlah 5. Karena ayam, bebek, cacing, sapi, dan unta semuanya berjumlah 5. Kemudian contoh himpunan tak hingga yaitu di sini B, di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kardinalitas dari B belum diketahui, maka kardinalitas dari B yaitu tak hingga.
Materi terakhir yang saya bawakan yaitu mengenai jenis-jenis himpunan. Nah, ada banyak nih jenis-jenis himpunan teman-teman. Nah, yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan atau dinotasikan dengan tanda seperti ini. Perlu diperhatikan antara himpunan kosong dengan himpunan yang tidak tepat atau bukan himpunan. Seringkali yang bukan himpunan dianggap sebagai himpunan kosong. Untuk itu, kita harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat keanggotaannya. Bila anggota benar-benar tidak ada, maka kumpulan itu termasuk himpunan kosong. Sebaliknya, bila anggota tidak jelas, dalam arti tidak dapat dibedakan apakah suatu objek termasuk anggotanya atau tidak, maka kumpulan tersebut bukanlah himpunan. Perhatikan contoh yang saya berikan. Nah, di sini saya memberikan contoh himpunan kosong dan contoh bukan himpunan kosong. Nah, contoh himpunan kosong yaitu A, di mana anggotanya bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Seperti yang kita ketahui, bilangan ganjil yang habis dibagi dua adalah tidak ada. Maka himpunan tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan kosong. Kemudian contoh bukan himpunan kosong yaitu B, di mana anggotanya bilangan cacah yang kurang dari satu. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan cacah yang kurang dari satu yaitu nilainya 0. Walaupun nilainya 0, nilai nol tersebut merupakan sebuah anggota himpunan. Jadi, himpunan tersebut tidak bisa dibilang sebagai himpunan kosong. Jenis himpunan yang kedua yaitu himpunan semesta atau universum. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang memuat seluruh benda atau semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut sebagai pembicaraan atau set universum, dilambangkan dengan huruf S atau U. Nah, di sini saya berikan contoh A, di mana anggota A yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Maka himpunan semestanya yaitu nama negara di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan nama-nama negara di Asia Tenggara. Kemudian contoh yang kedua yaitu B, di mana anggota B A, I, U, E, O, di mana himpunan semestanya yaitu huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, A, I, U, E, O merupakan sebuah huruf vokal. Kemudian himpunan yang ketiga yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah suatu himpunan, adalah himpunan yang seluruh anggota yang terkandung dalam himpunan lain. Nah, contohnya yaitu P, di mana anggotanya 1, 2, 3. Kemudian Q, di mana anggota Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian P bagian Q atau Q bagian P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinegasikan dengan A bukan anggota himpunan B. Nah, di sini saya berikan contoh soal yaitu Q, di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian R, yaitu anggotanya 4, 5, 6. Maka jawabannya yaitu R bukan himpunan Q. Karena seperti yang kita ketahui di dalam anggota Q itu tidak termasuk semua ke dalam anggota R. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang operasi terhadap himpunan. Operasi irisan atau interaksi. Irisan dikenal juga dengan sebutan interaksi. Jika kita mengatakan dua himpunan A dan B beririsan, maksudnya adalah himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Operasi irisan dapat dinotasikan dengan tanda, maka untuk menuliskan himpunan A beririsan dengan himpunan B dapat ditulis dengan operasi yaitu AB, atau dapat dibaca A irisan B atau A interaksi B. Untuk memperjelas maksud dari penjelasan tersebut, perhatikan contoh berikut. Diperolehnya A, B sama dengan RS, karena R dan S termasuk dalam anggota himpunan A, sekaligus termasuk dalam anggota himpunan B. Yang kedua, operasi gabungan. Melakukan operasi gabungan dua buah himpunan adalah membentuk himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan. Gabungan atau union dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A saja atau B saja, atau anggota himpunan A dan B kedua-duanya. Himpunan gabungan ditulis A, B. A gabungan, B atau A union. B atau gabungan dari A dan B atau union dari A dan B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3. B 0, 2, 4, 5. Diperolehnya A, B sama dengan
0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dua buah himpunan jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A tambah himpunan B ditulis A tambah B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B, tetapi bukan anggota A, B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 0, 2, 4, 5. Diperoleh A tambah B sama dengan 0, 1, 3, 4, 5. Yang keempat, operasi pengurangan atau selisih. Operasi pengurangan dua buah himpunan diberi notasi negatif yang didefinisikan sebagai berikut. Contoh, A 1, 2, 3, B 0, 2, 4, 5. Diperoleh A negatif B sama dengan 1, 3 diagram pennya. Yang kelima, komplemen. Komplemen dari himpunan A dilambangkan dengan A atau A aksen. Komplemen dari himpunan A didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang tidak atau bukan merupakan anggota himpunan A. Komplemen himpunan A atau A aksen jika disajikan dengan diagram Venn. Contoh, jika E sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan A 1, 2, 3, 4, 5, maka A-nya sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua, hukum-hukum himpunan. Hukum-hukum yang pertama, hukum-hukum idempoten. A gabungan himpunan A dengan dirinya sendiri menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kedua, A atau irisan himpunan A dengan dirinya sendiri menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kedua, hukum-hukum komutatif. A, B, B, A. Urutan penggabungan tidak mengaruhi hasil. A, B, B, A. Urutan pengirisan tidak mempengaruhi hasil. Yang ketiga, hukum asosiatif. A, B, C, A, B, C. Pengelompokan dalam gabungan tidak mempengaruhi hasil. A, B, C, A, B, C. Pengelompokan dalam irisan tidak mempengaruhi hasil. Yang keempat, hukum distributif. A, B, C, A, B, A, C. Gabungan bersifat distributif terhadap irisan. A, B, C, A, B, A, C. Irisan bersifat distributif terhadap gabungan. Yang kelima, hukum identitas. A, 0, A. Gabungan dengan himpunan kosong menghasilkan himpunan itu sendiri. A irisan dengan himpunan semesta menghasilkan himpunan itu sendiri. Yang keenam, hukum komplemen. A aksen, U. Gabungan himpunan A dengan komplemennya menghasilkan himpunan semesta. A aksen 0 atau irisan himpunan A dengan komplemennya menghasilkan himpunan kosong. Terima kasih. Di sini saya Fras Malikyono Barus akan menjelaskan tentang prinsip himpunan. Nah, yang pertama itu ada prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh, di Amerika Serikat, kemudian mobil berada di kiri depan, dan di Inggris seperti juga di Indonesia, kemudian mobil ada di kanan depan. Nah, peraturannya ini teman-teman, di Amerika Serikat mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada bagian jalan yang berlajur banyak, lajur kiri boleh mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Nah, di Inggris,
Mobil harus berjalan di bagian kanan di kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan boleh untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Nah, di sini juga ada simbol-simbolnya teman-teman. Nah, seperti untuk mengganti operasi S ini dengan mengganti irisan menjadi gabungan, gabungan menjadi irisan, tidak memiliki himpunan atau himpunan kosong itu menjadi union, union menjadi himpunan kosong. Nah, di sini juga ada contoh untuk dual dari himpunan ya. Di sini ada dual dari A irisan B gabungan A irisan B adalah sama dengan A adalah jawabannya itu A gabungan B irisan A gabungan B sama dengan A. Lanjut, di sini ada prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini juga ada contohnya contohnya teman-teman, yaitu nilai mutlak A irisan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A gabungan B. Di sini ada juga di bawahnya rumusnya teman-teman. A himpunan kosong B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang 2 nilai mutlak A irisan nilai mutlak B. Nah, contoh beberapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang dihabis bagi 3 atau 5. Nah, di sini ada juga penyelesaiannya, yaitu A sama dengan himpunan bulat yang habis dibagi 3, B himpunan bulat yang habis dibagi 5, A irisan B sama dengan himpunan bilangan yang bulat habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang dihabis oleh KPK terkecil dari 3 dan 5, yaitu 15. Nah, di sini juga ada bedanya teman-teman, yaitu nilai mutlak A gabungan B. Nah, di sini juga tertera rumus-rumusnya teman-teman, bisa dilihat. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak 100/3 sama dengan 33. Nilai mutlak B itu sama ada 100, nilai mutlak 100/5 yaitu hasilnya 20. Nah, kalau misalnya digabungin nilai mutlak A irisan nilai mutlak B sama dengan 100/15 sama dengan 6. Nah, kalau dimasukkan ke rumusnya tadi teman-teman, nilai mutlak A irisan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan nilai B sama dengan 33 tambah 20 kurang 6 sama dengan 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Sekian materi saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Satria. Di sini saya bertindak sebagai pemateri 4. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu partisi. Partisi himpunan adalah cara penting untuk membagi suatu himpunan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Konsep ini memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan ilmu komputer, serta relevan dalam berbagai situasi sehari-hari. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam sebuah kelas, siswa dapat dipartisipasi berdasarkan kelompok belajar, tempat duduk, atau jenis kelamin. Setiap siswa harus berada di salah satu kelompok dan tidak ada siswa yang berada di dua kelompok sekaligus. Untuk contoh lainnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka A, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi A. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa yang pertama yaitu kesamaan. Contohnya yaitu buktikan A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C tutup kurung. Artinya irisan antara A dan gabungan B serta C sama dengan gabungan dari irisan A dengan B dan irisan A dengan C. Yang kedua yaitu implikasi.
Contohnya yaitu buktikan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A merupakan himpunan bagian dari buka kurung B gabungan C tutup kurung, maka selalu berlaku bahwa A himpunan bagian dari C. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan. Antara lain yang pertama yaitu definisi. Menggunakan definisi formal dari konsep-konsep himpunan seperti himpunan bagian, gabungan, irisan, komplement, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aljabar himpunan. Menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan seperti hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan lain-lain untuk menyederhanakan atau mengubah bentuk proposisi. Yang ketiga yaitu diagram Venn. Menggunakan diagram Venn untuk memvisualisasikan hubungan antara himpunan dan mempermudah pemahaman proposisi. Yang keempat yaitu bukti langsung. Membuktikan proposisi secara langsung dengan menunjukkan bahwa implikasi dari premis ke kesimpulan adalah benar. Yang kelima yaitu bukti tak langsung atau kontradiksi. Membuktikan proposisi dengan menunjukkan bahwa pengingkarannya mengarah pada kontradiksi. Yang terakhir yaitu induksi matematika. Menggunakan proposisi yang melibatkan himpunan tak hingga dengan menggunakan prinsip induksi matematika.